Hai, Mike di sini. 2 bulan lalu, kami disuguhin sebuah laptop Acer yang berisi tidak hanya CPU Intel Core Gen 11, tapi juga sebuah GPU laptop bikinan Intel. Sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Ekspektasi awal, Iris Xe Max ini bisa mengalahkan GPU-GPU seri MX masa kini. Tapi apakah kenyataannya begitu? Saatnya kita coba. Well, karena soal laptopnya sendiri kami udah bahas di video sebelumnya, paling kita rekap singkat lagi aja ya. Meski sekilas sangat mirip, Swift 3 ini kembali menjadi sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Tapi nggak seberat Swift 3 SF314 57G 2 generasi lalu. Pretty much seluruh chassisnya ini dari metal, terasa solid kecuali di sisi frame dan engsel. Bicara soal engsel ini sayangnya nggak bisa direbahin. Cuman kerennya, ada tambahan aksen biru telur asin ala Hatsune Miku di belakang. Nice. Nengok ke frame keyboard, kelihatannya perbedaan yang paling nonjol ialah exhaust di engsel sisi kanan yang jadi lebih gede dan meluas ke sisi atas, kemungkinan besar untuk mengakomodir heatsink dan kipasnya yang lebih besar. Dan entah kenapa, keyboardnya balik lagi jadi warna hitam, kontras dengan warna chassisnya. Cuman, selain itu ya masih mempertahankan fingerprint reader di ujung kanan bawah, tombol power nyatu dengan keyboard, dan tentu ada iluminasi warna putih. Layar Full HD 14 inch-nya sih oke ya, sesuai ekspektasi untuk Ultrabook 14 inci yang harganya belasan juta. Perlu diingat ini bukan Ultrabook yang dapat sertifikasi Intel Evo. Lanjut percolokan, ada audio jack dan USB-A 3.2 Gen 1 di kanan, lalu charging port, HDMI, satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 yang always on, dan paling baru ada port Thunderbolt 4. Yap, Thunderbolt 4 ini adalah fitur yang paling baru yang dibanggain Intel Core generasi 11. Port ini ngakomodir transfer speed up to 32 GB per detik, keamanan lebih tinggi, plus support aksesoris dengan up to 4 port Thunderbolt tambahan. Karena informasi tentang Iris Xe Max ini masih rahasia saat kami pertama megang Swift 3X, baru hari ini jadinya kita jelasin sedikit lebih detail soal chip ini. Singkatnya, Iris Xe Max ini adalah merupakan GPU terpisah dari Core i5 Tiger Lake yang ada di sampel unit kami, lengkap dengan VRAM 4GB-nya sendiri, sehingga meringankan beban RAM ketimbang pakai Iris Xe yang integrated di dalam Tiger Lake. Tapi sebelum kita nyelam lebih dalam, ini adalah performa dari sang Core i5. Sepertinya karena headroom thermal yang diringankan oleh GPU terpisah dan bodi lebih tebal, skor Core i5 di sini lebih tinggi dibanding Core i7 1185G7 di Yoga 9i. Definitely salah satu quad-core terbaik yang pernah kita coba. Jargon utama yang dijual dari Iris Xe Max ialah Intel Deep Link yang menjanjikan pengaturan performa produktivitas hingga gaming yang lebih pintar daripada sebatas pakai graphics on board atau GPU discrete entry level. Misal dari dynamic power sharing antara Iris Xe dan Xe Max demi efisiensi daya lebih tinggi, editing yang dibantu AI, dan encoding video lebih cepat katanya. Apa benar begitu? Di sini sih ada video resmi soal encoding menggunakan handbrake. Well, pas kita coba lawan Lenovo Yoga 9i yang pakai Iris Xe standar, kayaknya masih ada bug di mana export time-nya jauh lebih lama daripada Yoga 9i yang pakai Iris Xe standar sekitar 14 detik. Jadi sementara kita langsung ke skip ke gaming aja ya. Seperti biasa kita uji Genshin Impact dan SOTR, di mana bisa lancar jalanin Genshin di high. Tetapi sayang pasti coba SOTR kelihatannya lancar, namun setelah itu crash di tengah-tengah benchmark. Padahal ini udah pakai driver terbaru, dan sekalipun ganti versi DirectX, game ini tetap crash. PR sedikit lah dari sisi Intel. At least PUBG jalan. Again, secara benchmark sebenarnya ini GPU yang lumayan kenceng, kayak ngelewatin MX 350 750 Ti, bahkan lebih mirip MX 450 atau mendekati 1050 Max-Q. Pas gue mau nengok ke dalam, sayang banget baut-bautnya ini susah banget dicabut. Bahkan ada 2 yang udah bener-bener gak bisa dicabut pakai lem segala. Kayaknya media atau reviewer sebelumnya salah pakai obeng, jadinya longgar semua obengnya. Ya cuma gue jelasin aja ya isinya apa, karena ya nggak bisa gue buka di sini, cuma bisa ngintip-ngintip doang sebenarnya. Ya udahlah, kita balik lagi ke foto aja ya. Laptop ini cukup didinginkan satu kipas yang agak gede, disambungkan pada 2 heat pipe yang nutupin GPU serta CPU. Walau nampaknya adem di dalam, entah kenapa tidak lulus stress test 3D Mark. Sayang, RAM nggak bisa di-upgrade, kalian dapat 8GB untuk versi Core i5 atau 16GB di versi Core i7. Mengingat ada VRAM, mestinya nggak jadi masalah besar sekalipun kalian ambil yang versi Core i5 untuk produktivitas ringan.
Enaknya sih kita tetap dapat 2 slot SSD NVMe yang salah satunya udah keisi 512GB. Balik lagi ke keyboard, ini masih standar bawaan Swift 3. Tidak ada kolom khusus buat page up, page down, home, dan end. Caps lock tidak ada lampunya, tombol powernya tuh di kanan atas, tidak ada FN lock. Yang penting ada iluminasi satu tingkat. Dari segi touchpad so-so, nothing special, tetapi juga nggak ada komplain sih. Daya tahan baterai jujur biasa aja. Streaming video di mode power saver dapatlah sekitar 7 jam. Angka yang nggak jelek, tapi juga nggak bagus-bagus amat. Toh, ini bukan laptop Intel Evo gitu. Haha. Adapter yang di-include adalah adapter 65 watt. Ditanya kualitas speaker, nothing special lah. Ini adalah Ultrabook simple yang orientasinya tuh performa. Pada akhirnya, apakah Swift 3X sendiri adalah Ultrabook yang bagus? Oh, tentu saja, laptop ini punya performa lumayan tinggi, port lengkap, nyaman dipakai, walau nggak ada fitur yang membuatnya benar-benar wow. Sesuatu yang khas dari tiap Acer Swift 3. Nah, meski Iris Xe Max adalah sesuatu yang bagus di benchmark dan beberapa aplikasi, ternyata masih ada PR yang harus dikerjakan Intel biar bisa jalan dengan lancar di semua game dan aplikasi. Jika semuanya udah optimize, kami yakin ini bisa jadi alternatif GPU discrete entry level yang solid untuk nge-game casual dan bikin konten. Pada dasarnya kita tetap senang Intel dan Acer mencoba hal-hal baru semacam ini, terutama untuk memperbaiki performa grafis di laptop-laptop ultra portable yang selama ini gitu-gitu aja. Itu dulu lah intinya pendapat singkat dari kami. Jika punya pendapat sendiri, silakan komen atau mending-mendingan aja di bawah. Jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.